Nanti aja. Kelihatan warnanya. Ya. Pertama 1 liter. Nah, ini penting untuk Pak. Pertama 1 liter ya. Gambarnya ke sini. Nah, kita isi ya. Oke. Kita Pak ya, kita tunggu. Ini pertama Kak. Sudah harga? Harga? Nah, ini kalau pakai sistem semua seperti ini Kak. Ayo, udah. Ayo. Sudah? Yo. Harga? Ini abangnya. Lama sekali. Harga udah. Pertama udah. Oh, Pertalite masih ngisi tadi nggak bisa karena gabung Kak antara satu dengan ini. Oke, lanjut. Sudah? Oke. Oke, ini. Oh iya, ini pertama. Dipegang dua tangan, Pak. Agak ke sini lagi, Pak. Nah, kalau warnanya beda ya. Ini pewarnanya beda. Aromanya beda, aromanya. Oke, makin dikit. Tadi hijau kan? Kalau ini pertama turbo merah. Angkat Pak, pegang Pak. Lagi Pak. Angkat lagi Pak. Beda aromanya. Pegang. Ya. Pak, angkat Pak, izin Pak, boleh Pak. Pertama ini. Ini pertama. Yang tadi sebelah sana Pertalite, warnanya beda. Nah. Jadi produk ini sebelum sampai di sini, ya, Lemigas. Ini sudah melalui proses sertifikasi. Dan itu standar di Kementerian SDM ya. Ya, keputusan spek. Jadi sebenarnya spek terkait mutu barang kan, dan itu standarisasi itu sudah melalui uji di Kementerian SDM di Lemigas. Jadi yang tugas mengawasi produk itu Lemigas, gitu. Ya, kalau hilirnya distribusi BPH Migas, kalau kualitas dan di Ditjen Migas, di Lemigas, hilir di BPH. Jadi sebenarnya kita biar nggak ada keraguan lagi, ntar biar Ditjen Migas ntar yang menyampaikan bahwa selama beberapa, tidak hanya setahun ini kan, sudah dari zaman dulu udah ada aturannya kan, ada pengawasan secara periodik itu. Oke. Kalau dari masyarakat awam Pak melihat ini tuh gimana sih Pak cara membedakannya biar nanti tuh mereka nggak salah lagi gitu loh Pak, karena kan yang kemarin sempat ada oplosan gitu ya Pak ya, apalagi kan warnanya kan perbedaan warnanya itu juga bisa jadi kunci ya Pak. Sebenarnya kita kalau masalah pewarnaan itu kan hal yang bukan yang hanya memudahkan kasat mata, tapi kita yang pastikan bahwa RON atau kadar oktan yang ada di dalam RON 92 itu benar nyata emang 92 gitu loh. Jadi opini terkait sistem skema pengoplosan itu yang harus clear dulu kan. Makanya kita ajak Lemigas. Lemigas betul nggak ini speknya sudah sesuai. Nah, mereka menyatakan bahwa memang setiap produk tidak hanya Pertamina, seluruhnya kemarin bahkan di rapat kerja juga diakui oleh Shell, oleh Vivo, oleh AKR, mereka semua melalui program sertifikasi kayak model inilah, diuji dulu produknya oleh Ditjen Migas melalui Lemigas itu gitu. Jadi sebenarnya produk yang ada di lapangan sudah melalui proses pengawasan oleh Ditjen Migas gitu. Warna ini Bapak pengaruhi oktan number nggak Pak? Oh enggak lah, kalau ini warna enggak, dia enggak. Kalau selain dari warna ada sidang hari ini untuk memastikan ternyata memang sesuai dengan standar yang telah ada. Kita tidak dalam rangka, kita ini satu menguji sampel ini untuk diuji ke Lemigas nanti. Insya Allah memastikan ini kesesuaian kan, biar tidak bias, dan ini sebenarnya sudah biasa dilakukan. Ini kita hanya untuk men-sampling ulang gitu kan, itu sampling ulang, dan kita akan lakukan di beberapa tempat, tidak hanya di Pertamina. Kita akan coba ini di dekat sini, kita ke Shell kan, Vivo sama KR.
Jadi kita lakukan sampling semua. Karena tugas melakukan uji terkait kandungan oktan terhadap masing-masing jenis BBM, RON 90, RON 92, RON 95, RON 98, itu tugasnya di Dirjen Migas. Dan RON 90 itu hanya dimiliki oleh dua badan usaha, Pertamina dan Vivo. Tapi Vivo tidak ada subsidi di situ, kan? Vivo dengan harga pasar, kalau nggak salah harganya 12.000 lebih ya, 12.000. Kalau di sini harga ini 10.000 kan. Nah, jadi ada sekitar selisih 2.800 kan. Tuh. Kalau untuk sampingnya sendiri nanti Kita tunggu secepat mungkin. Kita minta Lemigas, kan memang mereka yang berwenang. Jadi sama seperti kami mempunyai hak diatur di undang-undang mengawasi kinerja pemerintah, kan? Itu tugas di undang-undang. Sama seperti Dirjen Migas mengawasi kualitas produk yang didistribusikan ke masyarakat. Tuh. Nah, BPH tugasnya mengawasi distribusi hilirnya. Gitu. Berapa lama Pak? Di Indonesia. Besok pagi udah Besok pagi. Oke, ya. Udah ya. Ini mau di sini. Yang pertama tuh ya. Ini bersama. Banyak sampelnya nih, Pak. Jadi sebenarnya barang-barang ini udah diuji. Jadi nggak hanya sekarang, dari dulu udah emang ada Kepmennya kan itu kan. Ada peraturannya. Jadi seluruh produk mau SPBU baru, bahkan dulu ada Total ya. Total sudah tutup bangkrut kan. Petronas juga ya ini kan tutup juga kan. Jadi tersisa sekarang Vivo, AKR, BP AKR, sama Shell gitu. menindaklanjuti ini kan berarti ada banyak Pertamina yang nanti takutnya SPBU-nya ini ternyata masih oplosan gitu ya Pak. Nah, ini untuk masyarakatnya apakah nanti akan dianjurkan? Nah ini nih yang harus digarisbawahi Mbak. Jadi nggak ada itu skema oplosan tuh nggak ada. Jadi di dalam mineral maupun batu bara kan, itu skema blending itu betul. Contoh misalnya di batu bara untuk PLN. Skema penugasan PLN itu garnya kebutuhannya hanya kebutuhan 4.300, tapi domestic market obligation itu berlaku rata, kan? Dan setiap tambang itu berbeda-beda. Nah di situ diizinkan, itu skema sah-sah aja kalau blending itu, selama tidak menurunkan kualitas. Ketentuan yang mau dituju di angka berapa itu boleh. Jadi misalnya gar 5.000 dengan gar batu bara 4.000. Kan supaya menjadi 4.500 gitu. Itu di blending bisa gitu. Di PP juga membolehkan. Nah, peraturan pemerintah pun membolehkan. Jadi skema kata-kata oplosan kan, oplosan itu lebih identik dengan sesuatu yang aspal kan. Gitulah. Jadi kita harus bedakan skema blending dengan oplosan. Kalau oplosan itu kayak minyak tanah dicampur bensin itu oplosan gitu kan. Atau bensin dicampur cairan lain gitu kan, yang merubah kualitas, itu mungkin oplosan gitu. Berarti pertama ada skema blendingnya Pak? Hah? Pertama ada skema blendingnya? Sebenarnya semua jenis bensin pasti di blending, mau di teknik produksinya juga kan di kilang pun akan di blending, mau di kan kita ada berapa jenis RON kan, ada 90, 92, 95 sama 98. Itu standar spek dunia. Hanya 90 aja yang ada di Indonesia. Sebenarnya dimulainya dari 92 gitu. Bahkan era dulu ada 88 kan, RON 88. Jadi RON yang memang dibuat khusus untuk negara Indonesia kan. Nah, 90 ini sama. Jadi ini dibuat hanya untuk di Indonesia. Kan di negara lain jarang kan. Jarang ada. Yang umum tuh 92, 95, 98. Berarti yang di blending ini bahan bakar yang mana nih Pak?
Saya kurang paham sih, kami tidak ingin mencampuri urusan ranah hukum. Intinya kami hanya ingin memastikan bahwa barang yang diterima masyarakat itu adalah barang yang telah sesuai dengan ketentuan peraturan dan sudah melalui uji di Lemigas itu kan. Jadi kekhawatiran masyarakat yang sekarang lagi ramai bahwa Pertalite sama ini kita sudah bisa jawab karena beliau sudah sampaikan Lemigas melakukan pengecekan secara periodik terhadap kualitas barang itu. Tidak hanya tahun ini, dari berpuluh-puluh tahun. Karena itu memang standar umum gitu. Secara periodiknya mungkin bisa dijabarkan ke setiap berapa kali? Ya itu di internal Lemigas yang ini ntar kita ini. Jadi mereka ada data yang akan disampaikan gitu lah kan. Tuh. Karena fungsi mereka pengawasannya di situ. Pengawasan produk itu di Lemigas, di Dirjen Migas. Kalau hilirnya di BPH Migas itu. Teman-teman, makasih. Oke, ya. Oke ya. Kita mau ke ini. Ya. Ya. Aku terlilit utang nih. Ya, baru saja kita saksikan bersama inspeksi mendadak atau sidak yang dilakukan oleh Komisi 12 DPR RI bersama dengan Lemigas dan juga Kementerian SDM ke salah satu SPBU di wilayah Jalan Jambore, Cibubur, Jakarta. Dalam sidak atau inspeksi mendadak ini, seperti yang kita lihat bersama, Wakil Ketua Komisi 12 DPR RI dari fraksi Gerindra Bambang Haryadi sempat meninjau secara langsung dan juga melihat bagaimana kondisi BBM jenis Pertamax yang kemudian nantinya akan diambil uji sampelnya untuk mengetahui kualitas produk BBM yang dijual oleh Pertamina ini sudah memenuhi kualitas dan juga standar. Disebutkan bahwa memang Komisi 12 DPR RI saat ini melakukan pengawasan, begitu salah satunya adalah dengan menggelar inspeksi mendadak atau sidak ke salah satu SPBU milik Pertamina di wilayah Cibubur, Jakarta, di mana Komisi 12 DPR RI sempat melakukan pengambilan sampel uji kualitas produk BBM yang dijual, yakni BBM jenis Pertamax atau RON 92, saudara. Sebelumnya, Komisi 12 DPR RI memang sudah menggelar rapat kerja bersama dengan mitra terkait. Salah satunya adalah Pertamina, Shell, Vivo, BP, dan juga AKR untuk membahas pasokan BBM terkait dengan jelang Ramadan dan juga Idul Fitri. Dalam rapat kerja kemarin juga Komisi 12 DPR RI sempat mempertanyakan atau mengklarifikasi kepada Pertamina terkait dengan kasus dugaan Pertamax oplosan. Dalam kasus ini, Kejaksaan Agung Republik Indonesia sudah menetapkan ada 9 orang tersangka. Mana ya? Diketahui sebelumnya, saudara, tadi kita sudah menyimak bagaimana Komisi 12 DPR RI bersama dengan Kementerian SDM dan juga Lemigas melakukan sidak atau inspeksi mendadak ke salah satu SPBU milik Pertamina di wilayah Cibubur, Jawa Barat. Dalam sidak tersebut, Komisi 12 DPR RI sempat melakukan pengambilan sampel uji kualitas produk BBM yang dijual untuk memastikan kualitas produk BBM yang dijual ini sudah memenuhi dengan standar. Tadi Komisi 12 DPR RI melakukan pengambilan sampel uji terhadap BBM jenis Pertamax atau RON 92. Sebelumnya, Komisi 12 DPR RI ini kemarin juga sempat melakukan rapat kerja bersama dengan mitra terkait, salah satunya adalah Pertamina, BP, Shell, dan juga beberapa badan usaha distributor BBM untuk mengetahui persiapan atau mengetahui
pasokan BBM menjelang Ramadan dan juga Idul Fitri. Dalam rapat kerja bersama dengan Komisi 12 DPR RI, Wakil Ketua Komisi 12 DPR RI Bambang Haryadi sempat mempertanyakan dan juga mencoba untuk mengklarifikasi kepada pihak Pertamina terkait dengan kasus dugaan Pertamax oplosan. Dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah ini, seperti yang kita ketahui, Kejaksaan Agung ini sudah menetapkan ada 9 orang tersangka, yang salah satunya adalah Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga. Dan sampai saat ini memang Kejaksaan Agung Republik Indonesia masih terus menyelidiki dugaan adanya blending atau oplosan yang dilakukan saudara dari periode 2018 hingga 2023. Sejumlah penggeledahan dilakukan di sejumlah lokasi, salah satunya adalah di kediaman pengusaha minyak Reza Khalid dan juga beberapa lokasi lainnya. Semalam, Kejaksaan Agung Republik Indonesia sudah menetapkan adanya penambahan tersangka baru, setidaknya ada 2 tersangka baru yang ditetapkan oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia terkait dengan dugaan korupsi tata kelola minyak mentah, saudara, dengan periode 2018 hingga 2023. Informasi lebih lengkapnya terkait dengan sidak atau inspeksi mendadak yang dilakukan oleh Komisi 12 DPR RI masih akan kami hadirkan sesaat lagi usai jeda. Kami kembali.